Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait PDIP minta jatah menteri terbanyak. Saya ke Pak Satrio. Pak Satrio, tadi sempat menyinggung adanya situasi politik 1 bulan terakhir yang memang banyak manuver-manuver begitu. Kalau melihat dari strategi yang dilakukan partai koalisi, ini seperti apa ke depannya nantinya? Nah itu tadi, memang masing-masing partai politik berbeda-beda strateginya. Yes. Yang to the point. Ingin menyampaikan ingin jatah menteri dan kemudian menolak koalisi 02 untuk masuk, itu yang pertama kali itu Caimin. Baik. Dia to the point tuh, langsung seperti itu. Jadi standpointnya dia lebih jelas. Kemudian kemarin Ibu Mega juga menyampaikan hal yang sama langsung. Kalau itu sih Ibu Mega tuh kan bagaikan, kalau bahasanya Ibu Mega empok ke adiknya gitu ya. Jadi bebas-bebas saja. Justru kan yang belum ada sama sekali suaranya P3 mungkin karena paling kecil. Tapi saya melihatnya begini, koalisi yang ada ini kan yang lolos ke DPR ya, ini kan sudah terbukti dalam jangka waktu 5 tahun belakangan memang cukup solid gitu. Memang ada beberapa hal yang beberapa kader partai politik terjerat KPK, yaitu pasti mencoreng nama baik Pak Jokowi juga. Tapi di dalam situasi politik nampaknya itu tidak terlalu berpengaruh. Hanya sih saya melihatnya begini, apakah nanti Gerindra akan bergabung atau tidak, atau Pak Prabowo bergabung atau tidak, inilah yang akan menentukan politik 2024. Karena begini Mbak Tiara, kalau kita lihat sejarah politiknya nanti atau plan politik nanti, ini kemungkinan besar pemimpin-pemimpin daerah yang berhasil seperti Pak Jokowi ini mungkin akan terhenti di era Pak Jokowi. Karena Mas Anies misalnya selesai di 2022, kemudian Ridwan Kamil, Ganjar, Khofifah itu selesai di 2023. Kalau saya tidak salah, berdasarkan undang-undang mereka harus PLT 1 tahun 2 tahun sampai 2024. Betul. Artinya mereka tidak punya panggung. Siapa berarti yang akan berperan atau berkesempatan menjadi pemimpin nasional 2024? Ini hanya calon wakil presiden, kalau wakil presiden mau. Kemudian para menteri, anggota DPR, pengusaha, selebriti, sama akademisi. Saya harus sebut akademisi. Iya. Nah, termasuk Bung Henry Satrio. Maksud saya begini, makanya kemungkinan besar misalnya sosok Mas Anies, dia tidak akan maju menggunakan panggung gubernur karena harus selesai 2022. Maka dia akan ambil panggung akademisi. Ibu Risma misalnya, kemungkinan besar dia akan tampil dari panggung eksekutif lainnya. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Jadi artinya persekokolan atau perkoalisian saat ini itu sangat menentukan ke arah nanti di 2024. Nah sekarang kan kalau kita melihat aroma atmosfer di Bali kemarin, nampaknya perjanjian Batu Tulis 2014 itu hanya sekedar diundur. Jangan-jangan aslinya untuk 2024, bukan 2014. Diundur 10 tahun gitu ya. Jadi kelihatannya akan ke sana larinya. Jadi ya kemungkinan besar siapapun yang didorong oleh Pak Prabowo atau siapapun nanti yang didorong oleh Bu Mega, kemungkinan besar akan naik ke pelaminan sebagai capres-cawapres nantinya. Baik, Pak Eriko sendiri melihatnya seperti apa nih? Ya, inilah namanya bedanya akademisi dengan ini kan akademisi kan memahami dari katakan mungkin gestur dari apa. Kalau kami tentunya sebagai praktisi kan ya tidak boleh seperti itulah. Kalau seragam nanti berarti praktisi sama akademisi sudah sepakat ini. Berarti 2024 sudah selesai sekarang kan begitu kan? Enggak seperti itulah ya Mbak Tiara. Artinya begini. Setiap partai punya program, punya strategi sendiri. Tapi kalau jujur kami, memang posisi kami terikat. Ini jujur saja, terbuka di sini biar supaya semua pemirsa di rumah juga memahami bagaimana dinamika demokrasi ini. Pak Jokowi berhasil, maka kami berhasil dan juga teman-teman lain juga koalisi juga ikut. Tetapi ini jauh-jauh. Bila mana beliau tidak seperti yang diharapkan, maka yang terkena pertama ada PDI Perjuangan. Kenapa? Karena Bapak Joko Widodo itu adalah kader terbaik PDI Perjuangan yang diberikan langsung oleh Ibu Mega kepercayaan untuk maju. Jadi dalam hal ini kami pasang badan, Mas Henry. Kami harus di depan, bukan di belakang. Kami harus di depan pasang badan. Kenapa sekarang kongres ini dipercepat dan akhirnya partai-partai lain juga banyak mengikuti? Ini kan intuisi dari ketua umum kami. Coba, saya aja bertanya, kenapa sih Bu dipercepat? Beliau sampaikan. Nah sekarang kalau periode kedua Bapak Presiden Joko Widodo, kita belum siap. Bagaimana caranya mengawal Pak Jokowi? Bagaimana caranya? Coba, sementara kita masih belum siap di dalam konsolidasi, itu pertama. Yang kedua, apa yang juga paling penting? Tahun depan pilkada.
Ini belum tahu nih tadinya bulan 10 bahwa mulai proses pilkada, kemudian Mbak Tiara jangan lupa bulan 4, bulan 5 itu adalah penentuan siapa kepala daerah. Nah, bayangkan kalau kami kongres bulan April tahun depan. Nah, itulah intuisi beliau sebagai ketua umum, sebagai orang yang berpengalaman, negarawan, visioner, yang sudah melihat ke depan seperti apa. Nah, kami di sini ya mungkin boleh berbeda dengan partai lain. Kalau kami mempercayakan sepenuhnya, Mas Henry, karena menurut yang diajarkan kepada kami, bahwa momentum itu nanti akan muncul. Sama seperti momentum Pak Jokowi. Coba bayangkan, belum 2 tahun jadi gubernur di DKI, sudah diangkat ke tingkat nasional. Bayangkan, 7 tahun di kota Solo, diangkat ke Jakarta. DKI. Kota yang jauh lebih besar. Tapi bukankah seorang pemimpin seperti itu melihat intuisi, melihat ke depan itu seperti apa? Dan juga beliau mempercayakan bukan kepada dirinya, tapi kepada orang lain, kepada kader terbaiknya Bapak Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami. Terima kasih Pak Satrio atas waktunya bersama kami. Tapi sekali lagi kita semangat karena baju merah Mbak Tiara. Terima kasih Pak atas waktunya bergabung bersama kami di studio. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan, diantaranya badai Lekima yang diterjang di negara China. Tetaplah bersama kami di Newsroom.